Assalamualaikum, tanggal 20 April 2025. Kita ketemu lagi nih teman-teman, bahas Telkom ya hari ini. Langsung saja, dia udah rilis laporan keuangan terbaru di 2024. EPS di Stockbit belum diupdate, jadi saya langsung aja ke laporan keuangannya dia. Sebelum bahas laporan keuangan, saya coba sampaikan dulu pemegang saham dari Telkom. Ada beberapa komisaris, kemudian direksi ini punya saham di situ. Komisaris beberapa, terus sudah berubah ya kepemilikan dari Negara Republik Indonesia menjadi PT Biro Klasifikasi Indonesia atau Danantara. Jadi punya 52%, sehingga nanti kalau dia bagi dividen pasti masuknya akan ke Danantara. Lalu isu terbarunya Pak Bambang Brojonegoro itu mengundurkan diri per 10 April sebagai presiden komisaris ya. Di sini disebutkan karena beliau menjadi dekan Asian Development Bank dan konsekuensinya dia harus mengundurkan diri karena tidak boleh merangkap jabatan. Oke, kita masuk ke materi expose sebentar di Telkom. Di sini disampaikan bahwa mereka mesti adaptasi gitu ya, dengan melihat perkembangan dunia secara tren global dan implikasi-implikasi yang harus dihadapi. Nah, di sini ada bicara nomor 5 adalah cost leadership akibat bisnis yang stagnan dan kebutuhan capek yang tinggi. Ini salah satunya nomor 5 ya, cost leadership. Nah, nanti kita akan lihat di laporan keuangan dia benar-benar nggak ya, ini cost leadership ini terejawantahkan dengan baik atau tidak di laporan keuangannya mereka. Karena saya bukan orang internal Telkom, jadi saya tidak tahu kegiatan yang ada di dalamnya itu seperti apa. Sehingga kita hanya bisa lihat dari laporan keuangan dan berita-berita yang muncul di. Terus ini diringkas dari beberapa strateginya dia menjadi 5. Persiapan percepatan efisiensi operasional, terus ada kampus, business to business service, dan sebagainya. Saya nggak terlalu paham nih singkatan-singkatan yang ada di sini. Terus ini ada guidance ya 2024, ini ada pendapatan low single digit. Ini maksudnya mungkin growth-nya, kemudian EBITDA 50-52%, capex to revenue 22-24%. Nah, justru di guidance ini tidak ada masalah cost. Padahal sebenarnya 2024 atau 2023 ya. 2024 bulan Mei itu Starlink sudah masuk nih ya di Indonesia. Nah, harusnya strateginya si Telkom mestinya salah satunya itu ada masalah cost yang tadi disebutkan di sini, cost leadership. Tapi di guidance-nya ini masih belum. Dan ini terbukti juga di laporan keuangannya dia. Simple aja, sederhana saja. Bahwa salesnya atau pendapatan itu naik hanya sekitar 700 miliar atau 0,4% kenaikan pendapatannya. Sedangkan beban biayanya naiknya hampir 2%. Apa yang membuat dia naik? Terbesar ada di beban operasi. Kemudian ada di beban karyawan. Karyawannya naik secara laporan beban. Terus interkoneksi. Kemudian pemasaran naik. Kemudian kerugian investasi naik jadi 3,8. Nah, di beban investasi ini saya nggak tahu dalamnya seperti apa. Mungkin teman-teman silakan cari ya. Tapi salah satunya adalah Goto. Cuma di sini dibilang kerugian 380 sampai 119 miliar ini itu belum direalisasikan di laporan keuangan. Kemudian dia juga investasi di MDI, startup yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Ini juga rugi nih totalnya. 514 sama 483 totalnya masih rugi, floating loss. Tapi oke lah, ini kan yang sudah terjadi, maksudnya itu adalah investasi yang mungkin sebelum Starlink masuk gitu ya. Nah, ada di beban operasi ini. Kita lihat ya. Listrik, gas, air naik 877 ke 1,097 triliun. Beban-bebannya ini 39 ke 41 triliun nih. Listnya kalau kita lihat seperti ini. Kemudian memang di 2024 ini ada program pensiun dini. Total itu ada 1,1 T yang dicatat di sini. 2023 tidak ada. Nah, mungkin ini adalah bagian juga dari efisiensi yang dilakukan. Cuma ya masalahnya kalau pensiun dini, ya moga-moga aja yang pensiun itu masih bisa lanjut terus untuk berkontribusi ya. Maksudnya pendapatan dan seterusnya ya. Mestinya kalau pensiunan Telkom kan lebih kaya-kaya lah gitu.
Terus kalau dari sisi pendapatan memang paling gede masih ada di mobile, ini 85T, consumer itu 26, enterprise itu 19T, WIP itu nggak tahu saya apa tuh WIP, 16T. Nah, kalau dilihat ini 2023. Kalau 2024 yang mobile ini udah mulai turun nih. Dari 85 ke 2023 ke 83 2024. Kemudian yang lain-lain, enterprise dan WIB, apa ya WIB ya? Tolong teman-teman komen ya, di komen ya WIB, saya malas nyarinya. Ini 16 ke 18, jadi naik 2T. Nah, cuma karena ini adalah yang segmen utama nih mobile, dengan turunnya sampai 2 triliun ini merupakan sesuatu yang perlu dicermati sebenarnya di Telkom. Nah, sepertinya ini yang telepon seluler ya, 8 triliun ke 6 triliun. Ya, bisa jadi sih tahun depan akan turun lagi gitu. Cuma yang di internet itu nggak naik, malah turun 73 ke 72. Ya mungkin karena Starlink juga mulai masuk ya. Nah, selama ini kan Telkom ini kayak monopoli di kita. Jadi mestinya mereka juga bisa bergerak ya, lebih cepat lagi gitu. Nah, cuma ada yang salah satu yang bisa kita cermati adalah bagaimana efisiensi perusahaan itu bisa dilihat bagus atau tidak dari hal-hal kecil yang mereka bisa lakukan. Salah satunya adalah mengurangi beban-beban umum administratif yang sifatnya itu tidak utama gitu. Contoh nih, beban rapat dari 333 miliar naik ke 390, hampir 60 miliar. Ini 56 miliar naiknya. 1 tahun loh. Kalau 390 dibagi 245 hari kerja, 1,5 miliar biaya rapat per harinya mereka ini. Belum biaya perjalanan, belum yang lain-lain ya. Ini kalau ketemu kayak Pak Dahlan Iskan waktu di PLN, bisa kena potong beneran ini kalau kondisi begini. Jadi ya inilah beratnya di BUMN itu hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, hal-hal yang sudah menjadi budaya, mungkin sulit untuk dikendalikan. Tidak seperti di swasta. Ya kita sebagai investor sudut pandangnya kalau BUMN itu ya masih seperti itu gitu. Kayak kemarin ada pertanyaan, Elsa gimana? Ya saya jawab, mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain kelemahan Elsa cuma satu, BUMN. Yang mana BUMN itu kita tuh harus punya istilahnya garansi gitu. Bener bagus apa enggak sih gitu. Secara manajemen, bener mau dinaikin atau bener hanya sekedar hidup kayak Antam. Sampai saat ini kan harga emas naik terus, tapi laporannya Antam ya gitu-gitu aja. Artinya kalau itu sekedar hidup supaya negara itu tidak cerewet, yang penting tidak rugi, masih bisa kasih dividen walaupun kondisinya tidak growth terus-terusan. Lah kita kayak yang ikutan nebeng ini jadi bermasalah gitu. Jadi lambat, perkembangannya lambat. Dan memang mencari perusahaan-perusahaan yang bagus di Indonesia itu agak sulit ya teman-teman ya. Nah terus dari sini kita bisa lihat laba per saham itu turun dari Rp247 per lembar menjadi Rp238 per lembar. Jadi kalau kita masukkan ke dalam simulasi investasi yang biasanya saya sampaikan dan saya info ke teman-teman dengan 238, kalau dividen payout rasionya itu 71%, itu dia akan bagi 169. 169 itu kalau ngelihat harga sekarang itu di 6,6% per tahunnya yield dividennya dia. Tapi kalau ini 80%, berarti sekitar 7,5%. Kalau 90% berarti sekitar 8,4%. Oke, kita kasih range 6,6 sampai 8,4. Nah, kalau dimasukkan ke dalam skema pensiun dengan 6,6%, maka kalau kita itu nabung 2 juta per bulan selama masa pensiun 25 tahun, dengan target pensiun itu kita dapat dividen 10 juta per bulan. Kalau 25 tahun itu periode 1, 2, 3, 4. Ini 20, 25-nya itu sampai akhir 20 tahun ke-25 ini dapat 10 juta per bulannya. Cuma nilai 10 juta per bulan di tahun 2000 berapa berarti 25 tahun ke depan
itu tidak sama dengan 10 juta per bulan hari ini. Jadi harus 18 juta. Jadi sebenarnya ini tidak bisa ke hit ya. Supaya bisa ke hit minimal itu yieldnya sekitar 8,7% lah ya, minimal investasinya. Itu kalau tidak ada modal awal sama sekali, sehingga kita hanya 2 juta per bulan nabung, di periode kedua jadi 2,4, atau naik investasinya setiap 5 tahun itu 20%. Terus caranya biar lebih cepat gimana Bang? Kasih modal awal 50 juta misalnya. Kemudian tiap tahun kalau ada bonus masukin juga di situ. Jadi jangan hanya nabung per bulan saja yang diandalkan. Nah, seperti video-video saya sebelumnya, saya banyak bahas detail juga di sini, ada di video lain yang membahas mengenai skema pensiun ini. Silahkan coba teman-teman juga disimak. Bahwa efek yang timbul karena dividen ini itu adalah yang ya biasa disebut compounding interest. Itu memang luar biasa ya. Grafiknya itu kelihatan luar biasa peningkatannya. Dari yang ini investasi per bulannya grafiknya kayak datar-datar saja, tapi kalau yang ini grafiknya itu bisa eksponensial. Karena modalnya makin gede, makin gede, makin gede. Jadi itu yang membuat dia bisa eksponensial ke atas. Saya pikir itu dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada request silahkan di komen di bawah. Kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan juga di komen. Jangan lupa subscribe karena 80% yang nonton itu belum subscribe. Jadi silahkan di subscribe sama kasih lonceng supaya tahu ketika saya mulai update video di setiap harinya. Insya Allah setiap hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali saya akan update jika kesempatannya ada. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.